Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar lagi akan saya sampaikan terkait materi peramalan dalam ekonomi manajerial yang minggu lalu sempat terkendala ya karena masalah sinyal di laptop saya. Jadi akan saya sampaikan terkait materi peramalan atau permintaan dalam ekonomi manajerial, estimasi permintaan. Nah, sebelumnya, kenapa sih kok yang dihitung itu adalah estimasi permintaan, bukan estimasi penawaran? Sebenarnya keduanya adalah hal yang sama, hal yang sama-sama penting, namun permintaan itu menjadi kunci dalam bagaimana kita sebagai produsen ya, bisa menentukan profitabilitas kita ke depan. Tentunya dengan melakukan peramalan itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Ada cara kuantitatif atau melalui perhitungan dengan angka-angka, ada juga cara kualitatif. Nah, akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Nah, sebelumnya di sini estimasi atau penaksiran permintaan. Kita tahu terkait dengan permintaan yang akan terjadi di masa depan, kita tidak bisa memprediksi 100% ya terkait kemungkinan apa yang terjadi di masa depan. Namun, kita bisa loh memprediksikan, mengestimasikan apa aja sih faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi dalam proses permintaan konsumen di masa depan. Ya, kalau misalnya kita merujuk pada teori yang minggu lalu ya, fungsi permintaan itu kan dipengaruhi oleh berbagai macam hal, mulai dari harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan yang lain-lain. Contoh sekarang katakanlah beberapa bulan lagi itu ya, atau mungkin ketika kita lihat di berita, itu kan harga bahan pokok itu kan kebanyakan naik ya. Dari awalnya minyak goreng, terus sekarang ya yang naik lagi ada gula dan yang lain-lain. Nah, ketika kita memproduksi suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen, contohlah apa ya, kira-kira katakanlah produk sirup gitu ya. Beberapa ini H-10 Ramadan ibaratnya. Jadi konsumsi sirup pasti trennya akan selalu naik. Trennya akan selalu naik. Nah, harganya juga pasti juga akan selalu naik secara bertahap gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa memformulasikan estimasi permintaan dengan mengkombinasikan nilai kombinasi atau koefisien dari B1, B2, dan selanjutnya yang akan mempengaruhi permintaan konsumen itu sendiri. Nah, cara untuk kita bisa melakukan estimasi permintaan, itu tadi kan saya sebutkan ada dua ya, bisa didapatkan melalui data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, di sini ada beberapa metode untuk melakukannya. Yang pertama yaitu survei konsumen, yang kedua klinik pasar, dan yang ketiga eksperimen pasar. Ketika kita melakukan survei konsumen, kita bisa melakukan dengan beberapa cara sekaligus, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini. Ketika kita melakukan melalui interview, itu dilakukan secara kuantitatif. Namun, ketika kita berusaha untuk menyebarkan kuesioner terkait produk yang kita produksi, nah itu dilakukan menggunakan cara kuantitatif. Semisal, pertanyaannya seperti ini nih, ketika saya memproduksi teh gitu ya, teh botol. Berapa botol teh yang dibeli dalam 1 bulan ketika kita menanyai konsumen. Nah, ketika harganya itu lebih murah atau lebih mahal Rp500 dibandingkan produk teh yang lain, apakah Anda mau membeli? Seperti itu. Nah, namun tentunya dalam tiap metode itu ada plus dan minusnya. Minusnya atau kekurangan dari metode ini biasanya jawabannya ya bias. Ya, jawabannya bias terkait dengan selera dan preferensi konsumen. Ya, kadang kan memang selera dan konsumsi konsumen itu kan pasti berbeda-beda. Ketika ada seseorang yang memang sudah terikat dengan satu brand tertentu ya, dia nggak akan mau beralih ke produk yang lain. Jadi bias kemungkinannya.
Yang kedua, akurasi jawaban dan juga kesenjangan antara intensi dalam realitas aksi pembelian. Nah, akurasi jawaban itu seperti apa? Semisal ketika kita pakai metode kuesioner, kita pakai beberapa skala kan di situ mulai dari skala 1 sampai 5 atau mungkin 1 sampai 7 yang menunjukkan rentang dari apakah konsumen itu sangat setuju sampai sangat tidak setuju dengan suatu statement gitu ya. Ketika semisal konsumen ini menjawab di nomor 3 atau 3 atau 4 yang memang itu tidak sesuai gitu ya, netral, ragu-ragu. Nah, di situ terjadi kesenjangan antara intensi. Dan yang terakhir, salah tafsir responden atas pertanyaan yang dapat menimbulkan jawaban yang salah. Seringkali, biasanya, hal ini terjadi ketika responden mengisi kuesioner. Kadang-kala ada tuh, misalnya konsumen gitu ya, yang isi tuh hanya ya udah deh setuju, 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 setuju semua, tanpa dibaca pernyataannya seperti apa. Nah, ini jadinya ya akan bias itu tadi. Nah, selanjutnya, nah di sini ada contoh kuesioner ya. Semisal, saya nih sebagai produsen sepatu akan menjual sepatu multiwarna seperti model yang ada di samping. Nah, gimana kalau Anda sebagai konsumen ketika harganya itu berjenjang ya dari range 50.000 sampai 90.000, apakah Anda akan membeli? Nah, di sini yang digunakan ada 6 skala, range skala 1 sampai 6, dari yang 1 itu katakanlah pasti tidak membeli, sampai yang 6 pasti akan membeli. Silahkan nanti disesuaikan. Kalau semisal harganya 50.000, mungkin saya pasti bakal beli. 60 pasti mungkin ya pasti akan beli juga. Tapi kalau udah 70.000 mungkin ya nggak akan beli dan yang lain. Nah, ketika ini kita sebarkan ke konsumen, kita kan pasti akan mendapatkan feedback dari mereka. Feedback dari mereka ternyata semisal seperti ini. Ketika disebar ke 100 atau 1.000 responden di sini ya, 1.000 responden ternyata persebaran datanya seperti ini. Dari ketika harga 90.000 sampai 50.000, kita bisa lihat ya, di sini yang 50.000 yang pasti membeli adalah 400 orang. Nah, jadi ini nanti bisa diberikan bobot, gitu ya. Yang pasti tidak membeli 0%, kalau misalnya 20% hampir pasti membeli, ini berarti ya bisa di range dari dikalikan 100%. Nah, ini tabel estimasi permintaan ya. Nah, ini tadi datang dari skala ini ya, persen tadi itu loh. Jadi ketika ini di total, dari 60, 50, 30, dan 20, maka jumlah permintaannya adalah 160, dan ketika range harganya 50.000, maka jumlah permintaannya adalah 800. Nah, tentunya sebagai produsen, dari sini kita bisa mengira-ngira. Mengira-ngira di range harga berapa sih kita harus menetapkan harga dan seberapa kapasitas produksi kita mampu membuat produk ini dalam jangka waktu 1 bulan. Seperti itu. Nah, ini kalau semisal dicerminkan dalam kurva permintaan ya, maka ya otomatis ketika ini dihitung permintaannya dari menggunakan fungsi permintaan yang tadi akan muncul di sini. Mayoritas harganya adalah 98,87 min 0,06 Q. Yang kedua, metode yang kedua yaitu melakukan penelitian observasi. Nah, kalau penelitian observasi biasanya itu kita akan mengamati bagaimana sih preferensi konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Ya. Nah, biasanya survei ini tuh cocok banget ketika dilakukan dalam melihat reaksi produk yang baru saja di launching. Jadi lihat bagaimana konsumen tuh tertarik nggak sih dengan produk baru kita atau tidak. Nah, outputnya, target dari melakukan penelitian observasi ini jelas. Pemasar, produsen, gitu ya, kita bisa menentukan karakteristik demografis konsumen. Ya, apakah produk kita banyak diminati oleh, katakanlah, umur dari sekian, kalangan muda, atau mungkin yang sudah berumah tangga, atau mungkin yang sudah berumur.
Itu bisa diketahui. Yang kedua, kita juga bisa mendeteksi seberapa tinggi sih perubahan selera konsumen terkait dengan adanya produk baru. Ya, kita bisa lihat dari karakter konsumen itu kan ada yang suka banget coba-coba produk baru, sedangkan ada yang tidak. Nah, dari situ kita bisa lihat, kita juga bisa lihat ini terkait dengan iklan yang kita lakukan sebenarnya sudah efektif atau belum ya. Yang terakhir jelas mendeteksi reaksi konsumen akibat perubahan. Nah, karena kita menyediakan produk baru yang mungkin dari segi harga lebih bersaing dibandingkan produk yang lain. Nah, metode yang selanjutnya yaitu klinik konsumen. Nah, kalau klinik konsumen biasanya ya semacam eksperimen. Jadi konsumen itu akan diberikan sejumlah uang dan diminta untuk membelanjakan pada sebuah toko simulasi. Ya, kenapa demikian? Karena biasanya konsumen ketika dia diberikan sesuatu yang berbeda, ya diberikan sejumlah uang pada kondisi yang berbeda, itu kan juga akan mempengaruhi apa saja sih yang akan dia belanjakan. Nah, di situ kita bisa tahu. Namun ternyata ada juga minusnya, kelemahannya. Ya, konsumen tahu bahwasanya itu merupakan suatu sketsa yang sudah dibentuk gitu loh, simulasi. Jadi nggak berbasis beneran dia nggak tahu bahwasanya ini memang produk yang memang dijual secara di pasaran. Nah, yang kedua, kemungkinan konsumen nggak akan bertindak normal karena dia tahu bahwasanya pasar itu adalah pasar simulasi atau bentukan untuk melihat seberapa sih perilakunya dia akan beli yang mana. Yang terakhir, biayanya besar, jelas. Karena harus membuat toko simulasi, selain itu juga harus memberikan sejumlah uang pada konsumen itu tadi untuk membelanjakan dananya. Next, yang terakhir, eksperimen pasar. Nah, kalau yang eksperimen pasar, ini melihat karakteristik sosioekonomi yang mirip dan kemudian memberikan perubahan. Baik itu mengubah harga, packaging, promosi, iklan, dan kemudian merekam respon pembelian konsumen. Nah, kelebihannya, konsumen itu merasa tidak sedang melakukan simulasi. Jadi ya, hasilnya itu mendekati real atau kenyataan. Di sisi lain, biayanya mahal, ya. Dan biasanya ada faktor-faktor lain yang memang tidak bisa dikontrol yang akan menimbulkan bias, gitu. Contoh, ketika seseorang melakukan pembelian suatu produk di situasi yang berbeda, semisal situasi yang tidak ada hujan, dengan yang ketika hujan, atau mungkin ya situasi panas banget atau tidak, itu pasti bakal beda. Itu contoh dari melakukan eksperimen pasar. Nah, setelah kita dapat dari analisis kuantitatif itu tadi, nah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisis regresi. Nah, analisis regresi digunakan untuk menemukan derajat ketergantungan dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Semisal, harga atau biaya iklan itu berpengaruh terhadap kuantitas permintaan. Nah, datanya itu bisa dicek dalam waktu runtut waktu atau time series maupun data cross section. Kalau time series biasanya kita lihat apakah ada perubahan dari katakanlah dari Januari, Februari, Maret dan yang lain-lain atau cross section. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis regresi. Biasanya ini adalah analisis yang biasanya digunakan dalam proses skripsi ya, analisis skripsi. Jelas, kita harus menentukan apa sih variabel dependent dan apa variabel independennya. Contoh variabel dependentnya adalah permintaan produk, gitu ya. Apa sih yang mempengaruhi permintaan produk? Ternyata permintaan produk itu ya biasanya dipengaruhi oleh harga, selera, preferensi, iklan, dan mungkin pendapatan. Yang kedua, mendapatkan data terkait variabel tersebut. Nah, mendapatkan datanya dengan cara apa? Ya tadi, menyebarkan kuesioner itu tadi. Dengan menggunakan range skala tertentu. Nah, ini cara ketiga, ya jelas memspesifikasikan bentuk persamaan antara variabel independen dan juga dependen untuk mengestimasi permintaan. Ya. Di sini, key
itu mewakili jumlah produk tertentu yang diminta, P itu adalah harga. Nah, ini disesuaikan dengan apa sih variabel independennya yang tadi itu ya. Nah, contoh semisal ada data seperti ini. Jika diketahui tabel pengeluaran iklan dan total revenue perusahaan selama 10 tahun gitu ya. Jadi di tahun pertama ketika pengeluaran iklannya 10 gitu ya, ternyata total revenue-nya 44 sampai di tahun ke-10 ternyata ya naik jadi 60. Ketika ini kita gambarkan dalam grafik data itu ternyata kayak gini. Di tahun ke-9 ini 14 ya. Jadi ya kira-kira di sini 56. Di tahun pertama 44 sekitaran di sini. Ya, ini nanti ketika kita ditarik garis lurus ya, ini nanti akan menimbulkan satu persamaan tertentu disesuaikan dengan itu tadi, pengaruh X dan Y, pengaruh iklan terhadap total revenue itu tadi. Nah, di sini ya, kita bisa mengestimasikan itu. Contoh dari tahun 1 sampai ke 10, ini tadi datangnya dari tabel itu tadi ya. Ini total iklannya juga dari tabel yang tadi. Dan penjualan juga demikian. Sudah given dari tabel yang tadi sudah ada di itu tadi, Rek. Di tabel di slide yang sebelumnya. Nah, ini iklan dan juga penjualan. Nah, dalam proses perhitungan regresi ada namanya XT min X rata-rata X gitu ya. Jadi biasanya ya ini XT dia dibagi dengan rata-rata X. Gitu ya. Nah, rata-rata X-nya berapa? Di sini setelah dijumlah ternyata ya di sini 12. Gitu. Nah, di sini ketemulah ternyata min 2. Sini min 3 dan yang lain-lain ya perhitungannya. Jadi dengan asumsi perubahan dari XT min rata-rata dari X sama dengan 10. Nah, di sini juga demikian. Sini YT dikurangi dengan Y rata-rata. Y rata-ratanya adalah ini. Berarti berapa? Ya, kalau ini tadi kan berarti ya langsung yang YT aja ya. Berarti ya 44 min 50 sama dengan minus 6. 40 minus 50 sama dengan minus 10. Dan berikutnya, dan seterusnya. Nah, di sini baru dari ini dikalikan. Ya, berarti min 2 dikalikan dengan min 6 sama dengan 12. Begitu juga dengan min 3 kali min 10 sama dengan 30 dan yang lain-lain. Nah, di sini XT min X kuadrat. Nah, berarti ini merujuk ke sini. Min 2 kuadrat berarti berapa? 4. Min 3 kuadrat, 9, dan yang lain-lain. Ketika ini ditotal, ini menjadi 30. Ini nanti akan melalui proses lebih lanjut. Nah, namun ya, itu tadi secara simpel dalam menghitung estimasi permintaan dalam menggunakan analisis regresi. Tidak dapat dipungkiri, ternyata masih ada masalah-masalah yang muncul dalam proses perhitungan melalui analisis regresi. Ya, misalnya ya ini residu ya. Bagian terkecil dalam analisis regresi, yaitu kuadrat terkecilnya, bisa didistribusikan, gitu ya, atau terjadi beberapa masalah statistik. Semisal, pelanggaran terhadap salah satu asumsi mengurangi keabsahan teknik kuadrat terkecil, gitu ya. Biasanya kan ada proses validitas dan reliabilitas. Terus juga masalah autokorelasi. Nah, biasanya ini akan selalu muncul sih biasanya. Nah, yang terakhir, statistik Durbin-Popson. Nah, itu sih sebenarnya yang biasanya terjadi dalam proses perhitungan analisis estimasi. Tidak dapat dipungkiri, akan selalu ada kesalahan ya
Makanya di dalam analisis regresi ada toleransi kesalahan minimal itu adalah 5%, sehingga bisa diasumsikan bahwasanya forecasting atau peramalan estimasi itu valid sebesar 95%. Karena 5% yang lain itu merupakan hal-hal yang beneran tidak bisa kita kontrol. Banyak banget kan hal-hal yang biasanya tidak terjadi dan biasanya meleset dari perkiraan kita di awal. Nah, itu yang biasanya terjadi dalam estimasi permintaan. Itu saja materi terkait estimasi permintaan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam membahas analisis perilaku konsumen. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.